Halo mahasiswa semua, selamat datang pada video pembelajaran komunikasi bisnis. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang sangat penting, yaitu komunikasi bisnis lintas budaya. Di era globalisasi saat ini, dunia bisnis berkembang sangat pesat dan tidak lagi terbatas pada satu wilayah atau negara. Perusahaan dapat bekerja sama dengan mitra dari berbagai belahan dunia yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Nah, oleh karena itu, pemahaman tentang komunikasi lintas budaya menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki, terutama bagi kita sebagai calon pelaku bisnis di masa depan. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas beberapa topik utama yang berkaitan dengan komunikasi bisnis lintas budaya. Yang pertama, kita akan memahami pengertian komunikasi bisnis lintas budaya sebagai dasar dari materi ini. Yang kedua, kita akan membahas mengapa komunikasi lintas budaya menjadi penting di dunia bisnis saat ini. Ketiga, kita akan mempelajari komponen dan tingkatan budaya yang mempengaruhi seseorang berkomunikasi. Selanjutnya, kita akan melihat berbagai perbedaan budaya dalam konteks bisnis serta bagaimana perbedaan tersebut dapat mempengaruhi interaksi kerja. Kemudian, kita juga akan membahas hambatan dalam komunikasi lintas budaya beserta cara mengatasinya. Dan yang terakhir, kita akan memahami perbedaan antara surface culture dan deep culture yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan memahami seluruh topik ini, diharapkan kita dapat memiliki gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya komunikasi lintas budaya dalam dunia bisnis. Nah, pada bagian ini, kita akan membahas pengertian dari komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah proses penyampaian pesan dalam kegiatan bisnis baik secara verbal maupun non-verbal dengan memperhatikan perbedaan budaya antar individu maupun antar negara. Supaya lebih jelas, kita bisa membagi komunikasi ini menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Dalam konteks bisnis, komunikasi verbal bisa berupa percakapan langsung, presentasi, rapat, email, atau pesan tertulis lainnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi verbal bukan hanya kata-kata yang digunakan, tetapi juga intonasi, kejelasan, dan cara penyampaian pesan. Dalam komunikasi lintas budaya, penggunaan bahasa harus lebih hati-hati, karena perbedaan bahasa dan cara berbicara dapat menimbulkan kesalahpahaman. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa kata-kata yang disampaikan melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan, kontak mata, hingga nada suara. Contohnya seperti cara berjabat tangan, ekspresi saat berbicara, atau jarak saat berinteraksi. Dalam komunikasi lintas budaya, hal ini sangat penting karena setiap budaya memiliki makna yang berbeda terhadap gerakan atau ekspresi tertentu. Misalnya, kontak mata yang dianggap sopan di satu budaya bisa dianggap kurang sopan di budaya lain. Selain itu, komunikasi dalam konteks ini juga bersifat lintas batas. Artinya, komunikasi tidak hanya terjadi antar individu dalam satu lingkungan yang sama, tetapi juga melibatkan perbedaan negara, bahasa, dan budaya. Pada bagian ini, kita akan membahas perbedaan gaya komunikasi antara budaya Barat dan budaya Asia. Pertama, dalam budaya Barat, komunikasi cenderung dilakukan secara langsung dan tegas. Artinya, pesan disampaikan secara jelas tanpa banyak basa-basi. Sementara itu, dalam budaya Asia, komunikasi lebih halus dan tidak langsung, karena lebih memperhatikan perasaan lawan bicara. Kedua, di budaya Barat, pendapat biasanya disampaikan secara terbuka, bahkan dalam diskusi atau rapat. Sedangkan di budaya Asia, seseorang cenderung lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, terutama jika berbeda dengan atasan. Ketiga, budaya Barat umumnya menyampaikan penolakan secara jelas dan langsung. Sebaliknya, budaya Asia sering menggunakan cara yang lebih sopan dan tidak langsung, agar tidak menyinggung pihak lain. Keempat, budaya Barat termasuk low context culture, di mana pesan disampaikan secara eksplisit dan jelas. Sedangkan budaya Asia termasuk high context culture, di mana makna seringkali tersirat dan perlu dipahami dari situasi atau konteks. Kelima, budaya Barat sangat menghargai ketepatan waktu dan efisiensi. Sementara itu, dalam budaya Asia, waktu cenderung lebih fleksibel dan disesuaikan dengan situasi. Dan yang terakhir, dalam pengambilan keputusan, budaya Barat cenderung mengambil keputusan secara cepat dan langsung. Sedangkan budaya Asia lebih sering menggunakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Sekarang kita akan membahas mengapa komunikasi lintas budaya menjadi sangat penting dalam dunia bisnis. Yang pertama, karena adanya globalisasi bisnis. Saat ini perusahaan tidak lagi beroperasi dalam satu negara saja, tetapi sudah bekerja sama dengan berbagai pihak dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, hal ini membuat kemampuan komunikasi lintas budaya menjadi sangat dibutuhkan. Yang kedua, komunikasi lintas budaya berperan dalam membangun kepercayaan. Dalam bisnis,
Kepercayaan adalah kunci utama untuk menjalin hubungan jangka panjang. Komunikasi yang tepat dan saling memahami budaya akan memperkuat hubungan tersebut. Ketiga, dalam proses negosiasi. Pemahaman terhadap budaya mitra bisnis dapat membantu kita menyampaikan pesan dengan cara yang tepat, sehingga peluang mencapai kesepakatan menjadi lebih besar. 4. Untuk menghindari konflik. Perbedaan budaya seringkali menyebabkan kesalahpahaman. Dengan komunikasi yang baik, kita dapat meminimalkan potensi konflik yang tidak perlu. Dan yang terakhir, komunikasi lintas budaya dapat meningkatkan daya saing. Pelaku bisnis yang mampu beradaptasi dengan berbagai budaya akan lebih siap menghadapi pasar global. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi lintas budaya bukan hanya penting, tetapi juga menjadi keterampilan wajib dalam dunia bisnis modern. Pada bagian ini, kita akan membahas komponen-komponen yang membentuk budaya. Komponen pertama adalah budaya material, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi dan sistem ekonomi suatu masyarakat. Tingkat kemajuan teknologi biasanya mempengaruhi cara komunikasi dalam bisnis, misalnya penggunaan email, rapat online, atau sistem digital. Komponen kedua adalah lembaga sosial, seperti keluarga dan sistem pendidikan. Lembaga sosial ini mempengaruhi cara seseorang berinteraksi, termasuk bagaimana mereka menghormati atasan, bekerja dalam tim, dan mengikuti aturan dalam organisasi. Komponen ketiga adalah sistem kepercayaan yang mencakup agama dan nilai-nilai moral. Sistem kepercayaan ini dapat mempengaruhi perilaku dalam bisnis, seperti penentuan waktu kerja, etika, hingga cara mengambil keputusan. Komponen keempat adalah estetika, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan seni, simbol, warna, dan selera keindahan. Dalam bisnis, perbedaan estetika bisa terlihat dalam berbagai produk, logo, atau cara penyampaian pesan visual. Komponen terakhir adalah bahasa. Bahasa tidak hanya mencakup bahasa lisan, tetapi juga bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi. Kesalahan dalam memahami bahasa, terutama dalam konteks lintas budaya, dapat menyebabkan kesalahpahaman. 5 komponen ini saling berkaitan dan sangat mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan berkomunikasi dalam bisnis. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang tingkatan budaya. Budaya tidak hanya terlihat dari hal-hal yang tampak di permukaan, tetapi juga memiliki beberapa lapisan atau tingkatan yang mempengaruhi cara seorang berpikir atau berperilaku. Yaitu tingkatan pertama adalah budaya formal, yaitu aturan yang bersifat tertulis dan resmi seperti hukum, regulasi, kebijakan perusahaan. Tingkat ini paling mudah dikenali karena memiliki bentuk yang jelas dan mengikat. Tingkatan kedua adalah budaya informal, yaitu norma atau kebiasaan yang tidak tertulis dalam masyarakat. Contohnya seperti etika, sopan santun, dan cara berinteraksi sehari-hari. Meskipun tidak tertulis, budaya ini sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Lalu yang ketiga, tingkatannya adalah budaya teknis, yaitu pengetahuan dan keterampilan khusus dalam suatu bidang. Tingkatan ini biasanya dimiliki oleh individu yang memiliki keahlian tertentu. Pada bagian ini, kita akan membahas berbagai perbedaan budaya dalam dunia bisnis. Pertama, dari segi nilai sosial. Ada beberapa yang bersifat individualis, di mana pencapaian pribadi lebih diutamakan. Namun, ada juga budaya kolektivis yang lebih menekankan kerjasama dan kepentingan kelompok. Lalu yang kedua, peran dan status. Di beberapa budaya, struktur organisasi bersifat hierarkis sehingga atasan sangat dihormati dan keputusan biasanya datang dari atas. Sementara di budaya lain, hubungan kerja lebih egaliter dan komunikasi antara atasan dan bawahan lebih terbuka. Dan ketiga, dalam pengambilan keputusan. Ada budaya yang cenderung mengambil keputusan dengan cepat dan efisien. Namun ada juga yang lebih mengutamakan musyawarah dan pertimbangan bersama sebelum mengambil keputusan. Lalu yang keempat, konsep waktu. Beberapa budaya sangat menghargai ketepatan waktu dan jadwal yang terstruktur, sedangkan budaya lain lebih fleksibel dan memandang waktu. Kelima, jarak dalam komunikasi. Ada budaya yang nyaman berinteraksi dengan jarak fisik yang dekat, sementara budaya lain lebih menjaga jarak saat berkomunikasi. Dan yang terakhir, konteks budaya. Dalam budaya berkonteks tinggi, pesan sering disampaikan secara tidak langsung dan tersirat. Sedangkan dalam budaya berkonteks rendah, pesan disampaikan secara langsung dan jelas. Dengan memahami berbagai perbedaan ini, kita dapat menyesuaikan cara berkomunikasi agar lebih efektif dalam lingkungan bisnis yang beragam. Pada bagian ini, kita akan membahas hambatan dalam komunikasi lintas budaya. Dalam praktiknya, komunikasi tidak selalu berjalan dengan lancar, terutama ketika melibatkan perbedaan budaya. Ada beberapa hambatan yang terjadi. Yang pertama,
perbedaan bahasa. Penggunaan bahasa yang berbeda dapat menyebabkan kesalahan dalam memahami pesan, terutama jika terjadi kesalahan dalam penerjemahan atau pemilihan kata. Lalu yang kedua, perbedaan persepsi. Setiap individu memiliki latar belakang budaya yang berbeda, sehingga cara menafsirkan informasi juga bisa berbeda. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman meskipun pesan yang disampaikan itu sama. Lalu yang ketiga, stereotip adalah penilaian umum terhadap suatu kelompok tanpa mengenal individu secara langsung. Hal ini dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan memperlakukan orang lain. Lalu yang keempat, etnosentrisme, yaitu sikap yang menganggap budaya sendiri lebih baik dibandingkan budaya lain. Nah, sikap ini dapat menghambat komunikasi karena membuat seorang kurang terbuka terhadap perbedaan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menyadari adanya hambatan-hambatan ini agar dapat menghindari kesalahpahaman dan menciptakan komunikasi yang lebih efektif dalam dunia bisnis. Setelah memahami berbagai hambatan dalam komunikasi lintas budaya, pertama, kita perlu memiliki sikap terbuka dan menghargai perbedaan. Artinya, kita tidak boleh menilai budaya lain hanya dari sudut pandang budaya kita sendiri, tetapi harus berusaha memahami dan menghormatinya. Lalu yang kedua, penting untuk mempelajari budaya mitra bisnis. Dengan mengetahui nilai kebiasaan dan cara komunikasi mereka, kita dapat menyesuaikan diri sehingga komunikasi menjadi lebih efektif. Ketiga, meningkatkan kemampuan berbahasa, terutama bahasa asing. Kemampuan bahasa yang baik akan membantu kita menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan mengurangi resiko kesalahpahaman. Keempat, mengembangkan empati dan kemampuan mendengarkan secara aktif. Dengan memahami sudut pandang lawan bicara, kita dapat membangun komunikasi yang lebih baik dan saling menghargai. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, hambatan dalam komunikasi lintas budaya dapat diminimalkan sehingga hubungan bisnis dapat berjalan dengan lebih lancar dan harmonis. Pada bagian ini kita akan membahas perbedaan antara surface culture dan deep culture. Surface culture adalah budaya yang terlihat di permukaan, contohnya seperti makanan, pakaian, bahasa, dan tradisi. Hal ini biasanya mudah dikenali ketika berinteraksi dengan budaya lain. Namun, di balik itu terdapat deep culture, yaitu budaya yang lebih dalam dan tidak langsung terlihat. Deep culture mencakup nilai-nilai cara berpikir, pandangan terhadap waktu, serta cara seorang mengambil keputusan. Nah, pada bagian slide ini dijelaskan mengapa deep culture memiliki peran yang lebih penting dalam komunikasi bisnis. Pertama, deep culture memengaruhi cara seorang mengambil keputusan. Nilai dan pola pikir yang dimiliki seorang akan menentukan bagaimana ia menilai suatu situasi dan memilih tindakan dalam bisnis. Yang kedua, deep culture menentukan gaya negosiasi bisnis. Cara seorang bernegosiasi, apakah langsung atau tidak langsung, tegas atau fleksibel, sangat dipengaruhi oleh nilai budaya yang mendalam. Dan yang ketiga, culture sulit dikenali tanpa pengalaman langsung, karena berbeda dengan surface culture yang terlihat jelas, deep culture membutuhkan waktu dan interaksi untuk benar-benar dipahami. Dan yang terakhir, deep culture menjadi sumber terbesar kesalahpahaman dan bisnis, karena sifatnya tidak terlihat. Perbedaan ini dan cara berpikir seringkali tidak disadari, sehingga dapat menimbulkan konflik atau salah interpretasi. Setelah berbagai penjelasan yang sudah dipaparkan, sebagai rangkuman komunikasi bisnis lintas budaya adalah proses penyampaian pesan yang memperhatikan perbedaan budaya antar individu maupun antar negara. Di era globalisasi, kemampuan ini menjadi sangat penting karena bisnis semakin banyak melibatkan kerjasama internasional. Budaya sendiri memiliki berbagai komponen dan tingkatan yang mempengaruhi cara seorang berkomunikasi dan berinteraksi. Nah, selain itu, terdapat berbagai perbedaan budaya dalam bisnis yang perlu dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hambatan komunikasi juga dapat muncul, namun dapat diatasi dengan sikap terbuka, pemahaman budaya, kemampuan bahasa, dan empati. Yang tidak kalah penting, deep culture memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan surface culture, terutama dalam pengambilan keputusan dan komunikasi bisnis. Dengan memahami seluruh materi ini, diharapkan kita dapat berkomunikasi dengan lebih baik, lebih efektif dalam lingkungan bisnis yang beragam. Nah, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa memahami budaya orang lain merupakan langkah penting dalam membangun komunikasi bisnis yang efektif. Dengan kemampuan komunikasi lintas budaya yang baik, kita dapat menghindari kesalahpahaman, membangun hubungan profesional yang harmonis, serta menciptakan kerjasama bisnis yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Semoga materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat menambah wawasan dan membantu kita dalam menghadapi dunia bisnis yang semakin global. Jangan lupa untuk terus mempelajari dan memperdalam materi ini, karena komunikasi lintas budaya merupakan keterampilan yang sangat penting dalam dunia bisnis saat ini. Terima kasih atas perhatian kalian, dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.